Kenapa Indonesia masih korupsi? Adalah sistemnya memperbolehkan itu. Bukan cuma Bapak Presiden dan Mas Wapres yang saya hormati. Menurut gue ini hal yang sangat memalukan ya, harusnya nggak. Pemerkosaan turis Cina di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Ini dia guys. kenapa Indonesia Ini masih dia, korupsi? guys. Adalah sistemnya memperbolehkan itu. Bukan cuma orang yang mau korupsi, tapi di sistem celahnya tuh banyak banget. Hal-hal yang memungkinkan orang habis terima anggaran, oh ya udah deh gua ambil segini. Mulai dari transparansi, ini kita ngomong administrasi pemerintah ya, politik berbiaya tinggi, dana imbal pada rekrutmen PNS. Dan nanti gua bakal bandingin loh, kenapa di Singapura itu nilai korupsinya sangat amat rendah. Apa yang mereka lakuin beda dibanding kita. Singapura itu indeksnya segini dalam korupsi. Dan ini kata-kata dari Pak Gita Wirawan sendiri ya. Kalau misalnya ada kejahatan, Singapura is a nation of law. Indonesia is a nation of lawyers. Mereka negara yang sangat amat ketat sama hukumnya. Indonesia hukumnya ada nih, tapi kalau lu punya lawyer yang hebat, hukumnya bisa tidak berlaku. Dan sering kejadian korupsi atau pelanggaran kriminal jatuhnya dapat hukuman yang lebih ringan. Nah sebenarnya gue sih mikir ya, kalau uang itu dipakai untuk pemberdayaan, edukasi, infrastruktur, sampai hal-hal yang penting banget untuk maju Indonesia, sebenarnya bisa nggak ya sekarang kita tuh lebih maju dibanding kita dulu? Ya harusnya kita bisa dong, asalkan ya harus berani mengubah aturan-aturan yang tidak sesuai gitu. Harus berani mengubah aturan-aturan yang merugikan masyarakat, merugikan rakyat gitu. Ya harus berani itu semuanya. Harus berani dan tegas dalam memberantas korupsi. Jangan hanya dimaafkan, Pak. Pak Prabowo. Janjinya mau dikejar sampai ke Antartika. Kok kayaknya mau ngubah nih, Pak, kata-katanya, Pak. Aduh. Jangan mencela-mencela dong, Pak. Pak Prabowo. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Bapak Presiden Ini dia, guys. dan Mas Wapres yang saya hormati. Saya Laude Umar Bonte, anggota DPD RI. Hari ini saya berada di Sulawesi Tenggara, di Kabupaten Konsel. Jalanan yang saya lewati ini adalah jalanan yang menghubungkan Kabupaten Konsel dan Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang sebelah kiri saya itu SMP Negeri 1 Atap 5. Jadi di sini ada SD dan SMP untuk Kabupaten Kuala Selatan. Bapak Presiden yang saya hormati, daerah Sulawesi Tenggara adalah penghasil tambang terbesar di dunia. Kita memiliki potensi nikel, kita memiliki potensi aspal. Tetapi Pak Presiden, kami daerah yang memiliki potensi aspal terbesar di Indonesia. Tapi kondisi jalan kami seperti ini Pak Presiden. Kondisi jalan yang menghasilkan aspal di Sulawesi Tenggara, kondisi jalannya seperti ini. Saya meminta kepada Bapak Presiden melalui kesempatan ini, tolong jangan lagi kita impor aspal. Stop impor aspal. Kalau kita olah aspal kita sendiri, maka saya yakin tidak akan ada lagi jalan-jalan seperti ini. Tidak akan ada lagi jalan-jalan yang dirasakan oleh rakyat seperti kubangan sapi seperti ini. Betapa sedihnya saya Pak Presiden. Kami memiliki potensi alam yang besar. Negara ini harus bersyukur dengan adanya Sulawesi Tenggara. Karena Sulawesi Tenggara memiliki potensi alam yang luar biasa. Tapi Pak Presiden, ini yang kami dapatkan. Ini yang kami dapatkan dari potensi alam itu. Bapak Presiden yang saya hormati, saat ini saya berada di Desa Polewali, Kecamatan lainnya Kabupaten Konsel. Jalanan inilah yang menyambungkan antara Kabupaten Konsel dan Kabupaten Muna. Saya mohon kita produksi sendiri aspal kita Pak Presiden, agar tidak perlu lagi kita membangun dengan aspal-aspal impor. Negara kita negara besar, negara kita negara kuat Pak Presiden. Kita harus bangun dan produksi sendiri aspal kita. Ngapain lagi kita harus impor Pak Presiden? Dengan
aspal buton, dengan aspal yang kita akan produksi sendiri Pak Presiden, kita akan mampu mengaspal seluruh jalanan yang ada di Indonesia Pak Presiden. Saya mohon Pak Presiden, saya mohon betul-betul Pak Presiden agar kita produksi sendiri aspal kita Pak Presiden. Di tempat di mana aspal itu diambil aja, itu masih banyak jalan-jalan yang belum diaspal, guys. Padahal di sana itu di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Pulau Sulawesi gitu, adalah tempatnya aspal gitu, guys. Jadi aspal itu berasal dari sana. Tapi jalan-jalan di sana itu malah yang banyak ketinggalan. Aduh, gue jadi bingung nih, tempatnya aspal tapi malah ketinggalan gitu. Aduh, seperti itulah guys, hidup di Indonesia kayak belum merdeka gitu. Aduh ya Allah. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya aja ya. Ini dia guys. Menurut gue ini hal yang sangat memalukan ya, harusnya nggak terjadi di Indonesia, bahkan di Bandung. Sini gue ceritain, jadi di sini ada pasangan suami istri turis dari Singapura. Mereka ini adalah konten kreator sekaligus YouTuber dengan channel Darian dan Joanna. Jadi mereka ini lagi merayakan malam tahun baru mereka di Bandung, lebih tepatnya tuh di Jalan Braga. Terus sebelum kejadian, 3 orang ini yang di atas nih, 3 orang ini mengikuti Darian sama Joanna ini selama 10 menit. Dan terlihat gitu dari videonya mereka tuh kayak ada maksud. I've been dating for almost 10 years now. Yes, orang ini melakukan pelecehan terhadap Joanna, istrinya Darian. Laki-laki ini memukul atau menyentuh bagian pantat Joanna sama Darian udah melaporkan kejadian ini ke Kedutaan Besar Singapura yang ada di Jakarta. Jujur ini hal yang sangat memalukan ya teman-teman. Please banget orang ini harus segera ditangkap dan dikasih pembelajaran. Gue berharap banget pihak kepolisian bisa memberi pelajaran kepada orang ini secepatnya. Karena jangan sampai gara-gara 3 orang ini ngebuat nama Bandung jadi kotor, jadi jelek, tau nggak? Sebenarnya bukan hanya nama Bandung sih yang jelek, tapi seluruh Indonesia. Malah orang berpikir itu karena gini, satu kejadian itu akan mengakibatkan di tempat lain, tempat wisata lain itu akan orang berpikiran tuh wah takut ke Indonesia gitu, takut ke Indonesia gitu. Ini yang sebenarnya yang membuat wisata kita itu sepi, wisata kita itu orang malas untuk ke sana gitu. Orang-orang kita sendiri yang membuat seperti itu gitu. Jadi jangan menyalahkan orang-orang yang nggak mau ke Indonesia, tapi kita harus sadar diri dong. Ada apa dengan kita gitu? Kok bisa kita ini biasanya banyak orang yang datang, tapi nggak ada orang yang datang? Kita harus sadar diri itu gitu. Jadi jangan menyalahkan orang yang dari luar. Ini kenapa Indonesia tuh sekarang tuh sepi dari pelancong-pelancong asing? Ya karena malas sama orang-orangnya. Orang-orangnya tuh kayak gitu. Kalau nggak polisinya ya masyarakatnya, kalau nggak masyarakatnya ya polisinya gitu. Jadi pelancong asing tuh mikir-mikir mau ke sana itu guys, bener. Kalau nggak betul-betul punya uang gitu, mikir-mikir gitu. Coba di Malaysia nih, banyak pelancong-pelancong, bahkan uang mereka yang cuma sedikit tapi bisa melancong sepuasnya di Malaysia. Karena di sini aman dan transportasi umumnya sangat bagus, transportasi awamnya itu sangat bagus gitu. Itu perbedaannya di tempat kita gitu. Dan orang-orangnya di sini ramah-ramah lagi. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya aja ya. Ini dia guys. Pemerkosaan turis Cina di Bali. Menurut pengakuan wanita korban pemerkosaan, dia memesan Gojek tersebut tidak melalui aplikasi, tapi dia melihat di dekat dia ada Gojek baru turunin penumpang. Berarti penumpang tersebut kalau dicari mungkin masih ada catatan ya, masih ada catatan waktu dia memesan Gojek tersebut, atau dari perusahaan Gojek mungkin ketahuan waktu bayarnya dari daerah mana ke daerah mana, dari situ ketahuan. Semua supir Gojek yang membawa penumpang ke daerah situ agar segera diperiksa ya. Dari catatan perusahaan Gojek mungkin bisa tahu siapa Gojek mana yang datang ke daerah itu pada jam kejadian tersebut, dan juga penumpang mana terakhir dibawa oleh Gojek tersebut sebelum si korban. Mungkin dia juga ada catatan rekor aplikasi untuk menelusuri siapa
pelaku pemerkosaan tersebut. Ya, jadi tanya ke perusahaan Gojek, tanya kepada penumpang, penduduk sekitar, siapa yang memakai Gojek di daerah tersebut pada jam tersebut. Mudah-mudahan segera tertangkap pelakunya. Pemerkosaan di Bali oleh oknum supir Gojek terhadap turis Cina di daerah Bali. Astagfirullahaladzim. Ada aja nih Konoha nih. Iya, jadi kemarin tuh viral guys. Ada turis Cina atau pelancong China yang datang ke sana, datang ke Bali gitu. Itu ya beliau ini sudah berkali-kali ke Bali dan memesan Gojek online. Bukan online, dia memesannya itu bukan online, tapi karena ada Gojek gitu, ada Gojek online tuh datang hantar orang ke tempat itu, jadi dia terus minta si Gojeknya ini untuk menghantarkan dia ke tempat tujuan dia gitu. Jadi naiklah dia, dan di situ si Gojek ini membawa dia ke tempat lain guys. Dia Gojeknya berpura-pura untuk melakukan apa ya sholat lah gitulah, gitu. Tiba-tiba si ininya diajak masuk dan diperkosa gitu guys. Seperti itulah kira-kira guys. Ya, mudah-mudahan Gojek ini bisa cepat tertangkap oleh kepolisian, dan pengen tahu gue siapa ini, karena ini bukan hanya merusak nama Bali tapi juga merusak nama Indonesia. Itulah, jadi orangnya malas gitu, malas, turis-turis asing itu malas gitu, pelancong-pelancong asing itu malas ke Indonesia tuh gara-gara seperti inilah gitu. Kalau nggak polisinya seperti yang gue bilang tadi di depan, kalau nggak polisinya ya masyarakatnya yang gitu. Aduh, Indonesia. Bukan ya, Konoha. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.